Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Di video yang sekarang kita akan membahas tentang al-mubtada wal khobar beserta contoh-contohnya. Di video yang lalu sudah disebutkan bahwa cara orang mengungkapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu bisa dimulai dengan kata benda, disebutnya jumlah ismiyah. Kedua, bisa dimulai dengan kata kerja, disebutnya jumlah fi'liyah. Nah, untuk formasi mubtada khobar ini adalah cara mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab dalam formasi jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah juga identik dengan formasi mubtada khobar. Ya. Oke, di sini di judulnya al-mubtada wal khobar. Ya. Mubtada adalah kata benda yang akan diterangkan. Sedangkan khobar adalah kalimat yang akan menerangkan mubtada. Ya. Saya ulangi, mubtada adalah kata benda yang ada di awal jumlah dan yang ini akan diterangkan nantinya. Sedangkan khobar adalah kabar atau informasi yang akan menerangkan mubtada. Letaknya bisa setelah mubtada atau sebelum mubtada. Oke. Khobar bisa menggunakan kata benda, bisa juga menggunakan kata kerja. Pada pembahasan kali ini, yang akan dibahas adalah khobar yang ada setelah mubtada. Untuk khobar yang ada atau letaknya sebelum mubtada akan ada pembahasan khusus. Oke. Juga pada video ini akan dibahas khobar yang bentuknya kata benda. Ya, untuk khobar yang bentuknya kata kerja akan ada pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini ya. Ini contoh kalimat yang diungkapkan dalam formasi khobar mubtada untuk muzakkar. Ini contoh ya. Ini di kolom ini mubtada, di kolom setelahnya adalah khobar. Mubtada yang diterangkan atau kalimat pertama yang nantinya akan diterangkan. Khobar adalah kabar atau informasi yang akan menerangkan mubtada. Oke. Contohnya di sini al-fallahu disebut mubtada. Kenapa? Karena dia berada di awal jumlah. Ya. Dan dia diterangkan. Ya, posisinya harus diterangkan. Ini aja ya, posisinya diterangkan, mufassar. Bagaimana kalau kalau ada kata benda di awal jumlah tapi posisinya menerangkan, maka itu bukan mubtada. Ya. Itu pasti khobar ya. Jadi harus diterangkan dulu. Mubtada itu diterangkan, yang diterangkan. Lokasinya biasanya ada di awal jumlah. Oke. Al-falahu, petani itu. Nah, ini kan yang akan diterangkan. Nah, baru mujtahidun sebagai khobar. Sungguh-sungguh atau ulet. Ya. Al-falahu sebagai mubtada posisinya diterangkan.
mujtahidun sebagai khobar, posisinya menerangkan. Oke. Dzalikal masjidu. Nah, dzalikal masjidu ini harus kedua-duanya, dzalika sampai al masjidu, posisinya mubtada. Oke. Mubtada harus isim. Dan dzalikal masjidu ini diterangkan. Mana yang menerangkannya? Wasiun. Kabar, informasi. Ya, informasi tentang dzalikal masjid itu ada pada kata wasiun. Dzalikal masjidu, masjid itu wasiun, luas. Ini salah satu contoh untuk khobar, mubtada khobar untuk laki-laki. Sekarang pindah ke yang kedua ya. Mubtada khobar untuk perempuan. Contoh ini. Mubtadanya al-ummu. Mubtada harus isim. Ya, biasanya isimnya ma'rifah. Pada kajian tertentu ada juga mubtada yang isimnya nakirah. Al-ummu mubtada. Posisinya diterangkan. Mana sih yang menerangkannya? Zahibatun. Oh, kalau menerangkan berarti khobar. Oke. Al-ummu, ibu itu, zahibatun, pergi. Jadi pergi ini menerangkan si kata al-ummu. Kalau yang menerangkan pasti kabar kan. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kabar itu yang menerangkan sesuatu. Informasi itu menerangkan sesuatu. Khobar juga sama. Oke, sekarang hadhil mar'atu, wanita itu, ini mubtada. Nah, kalau belum ada khobarnya, jadi kalimatnya nggak lengkap. Untuk melengkapinya, untuk menerangkan kata hadhil mar'atu harus datangkan khobar. Solihatun, solihah, atau baik. Wanita itu sangat baik. Nah, kata sangat baik ini kabar. Oke, selesai ya. Contoh berikutnya untuk yang mubtada khobar bagi kalangan laki-laki. Babul fasli. Pintu itu posisinya sebagai mubtada karena yang akan diterangkan. Terus mana khobarnya? Maftuhun. Terbuka. Karena kata maftuhun ini akan menerangkan kata babul fasli yang di depan ini. Oke. Ahmadu huwa. Ahmadu huwa. Ya, ini sebenarnya adalah adanya bentuk khobar jumlah ya. Mubtadanya mana? Ahmad. Posisinya diterangkan. Mana khobarnya? Huwa ustadun. Ini khobar. Tapi huwanya juga termasuk mubtada yang kedua. Ya. Karena akan diterangkan oleh ustadun. Ya. Ustadun sebagai khobar. Lanjutkan ini untuk perempuan. Al-la'ibatu mujtahidatun fi tadribiha. Mana mubtada? Mubtadanya al-la'ibah. Kenapa? Karena dia diterangkan, yang akan diterangkan. Juga posisinya di awal jumlah. Al-la'ibatu, pemain itu, mujtahidatun, sangat rajin, fi tadribiha, dalam latihannya. Nah, kalimat mujtahidatun fi tadribiha ini menerangkan lafaz al-la'ibatu. Bagaimana kalau al-la'ibatu saja? Al-la'ibatu, pemain itu, berhenti di situ. Lengkap atau tidak? Tentu saja tidak lengkap ya. Untuk melengkapinya supaya ada keterangannya, maka harus ditambah kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya ini disebutnya khobar. Informasi yang menerangkan kata al-la'ibatu. Lanjut ya. Rasya hiya nasyitatun fi hayatiha. Rasya ini mubtada karena yang akan diterangkan.
Lebih-lebih ini posisinya di awal jumlah. Nasyitatun fi hayatiha posisinya sebagai khobar. Ya, posisinya sebagai khobar. Kenapa? Karena dia menerangkan lafaz rasya. Oke. Sekarang kita ada note ya, mulahadhatun. Mulahadhatun, catatan. Al-mubtada ma'rifatun. Mubtada itu harus ma'rifah. Contoh di sini. Ini babul fasli ma'rifatnya kenapa? Karena dia idhofah. Wal khobaru nakiratun. Ya. Khobar itu umumnya harus nakiroh. Contohnya ini maftuhun nakiroh. Tidak ada alif lam, maka nakiroh. Yang kedua, al-khobaru yutabiqul mubtada fit tadzkir wa ta'nis wal mufrad wal jama'. Khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam segi gendernya. Kalau mubtadanya laki-laki, maka khobarnya laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, maka khobarnya perempuan. Kalau mubtadanya menunjukkan jumlah satu, maka khobarnya juga harus jumlah satu. Begitu pula kalau mubtadanya menunjukkan banyak, maka khobarnya banyak. Ya, gitu ya. Paham? Oke, tentu saja paham karena ini sangat mudah. Kita kasih sebuah contoh ya untuk latihan ini. Tadrib. Tadrib ala terkib. Kamil ala tagiri ma yalzamu. Burhanun wadopun wa mu'minun khasyi'un. Untuk laki-laki burhanun, burhan adalah posisinya mubtada ya. Burhan adalah kalau diterjemahkan kalau ada burhan adalah kalau ada kata adalah itu mubtada. Muadzafun seorang pegawai. Nah, ini khobar karena menerangkan burhan. Huwa mubtada lagi. Maksudnya burhan adalah dia adalah ini mubtada lagi ya. Karena yang akan diterangkan. Mukminun khasyi'un, mukmin yang khusyuk. Ini baru khobar karena dia menerangkan lafaz huwa. Bagaimana untuk perempuan? Gampang saja. Tinggal khalidah muwadzafah. Hiya mukminah khasyi'ah. Sangat mudah. Oke, selamat latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.